3, 2, 1. Close the door. Open the gates. Open the gates. Apa anjir? Ini mau bahas Yo, apa? selamat malam semuanya anjir. Lu belok aja, yuk. Halo, selamat datang di podcast Serba Tanggung. Di sini adalah hari yang sangat spesial karena berkumpul nama-nama besar seperti Maul, lalu ada Reza Revenge, admin yang bolak-balik membuat grup karena di ban ya. Terus ada manajer artis internasional. Nah, guest spesial kita itu adalah Acong. Mr. Ricky Acong Subroto. Nama gue sekarang Akong. Mas Akong. Jadi gimana kabar lu, Cong? Dikit dingin sih, dingin gimana gitu di suasana Bandung. Jadi, tapi sehat kan? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sih lu hari ini? Belakangan ini lu sibuk apa sih? Belakang ini sibuk galau, Pak. Ternyata artis internasional bisa galau. Bisa. Galau kenapa? Nggak bisa narik duit dari PayPal apa gimana? Kemarin gue nanya ke siapa ya PayPal ya? Ada kan ya? Ke lu apa ya, Bang? Jauh banget. Bukan, udah lama banget sih itu. Iya, pokoknya bahas PayPal. Berarti lo metode pembayaran kalau dari internasional gitu PayPal ya? Bukan. Kan ada sebenarnya yang gampangnya lewat Western to Bank. Western Union to Bank gitu. Terus kadang ada yang minta PayPal terus nggak bisa Western, jadi terpaksa mereka ngirimnya lewat PayPal. Karena orang pakai credit card ya. Bayarnya jadi pakai PayPal. Ya, sebelum jauh kemana-mana, mumpung ada lu di sini, mungkin banyak orang yang pengen tahu, Cong. Awalnya lu terjun ke dunia ini tuh gimana sih? Gara-garanya iri, Pak, saya, Pak. Dunia apa dulu nih? Ya benar. Dunia fan art, menggambar perwan pisan inilah. Saya iri, Pak, sama mas-mas yang itu, Pak. Yang tidak bisa kita sebutkan. Iya, Pak. Inisialnya aja deh, Mas itu. Ya, yang Mas itu. Iya, yang legenda itu. Iya, yang legend. Ya. Tapi beneran legend sih. Memang beneran legend kan, memang fake-nya legend. Jadi awalnya lu karena iri doang, udah gitu doang. Gambarnya dibikin action figure, Pak. Oh iya, gambarnya dibikin action figure terus lu gue dengki sebenarnya, Pak. Udah iri dengki lagi. Dengki iri gue tuh udah level dengki sebenarnya. Iya. Jadi lu dengki dari tahun kapan? Udah lama banget loh itu dijadiin action. 2014 apa ya? Iya, 2013. Waktu itu lu belum aktif di grup. Belum. Lu cuma baru gambar-gambar Iya, doang. belum juga sih, Man. Cuma bisa gambar, cuma belum masuk ke kayak One Piece gitu. Lu cuma bisa gambar, lihat dia terus saya iri, Pak. meledak. Kok bisa itu? Sampai ada yang jadi action figure. Gini doang mah gue bisa gitu ya. Enggak gitu. Kayak gitu. Ya gimana? Terus lu coba. Iya, pengen aja, Pak. Tahun berapa sih lu mulai ngepost One Piece gitu? Mulai gambar-gambar One Piece. Pertama kali bikin apa ya? 3 divisi komandernya Shirohige kalau nggak salah 2014-2015an. Itu pertama kali. Terus temen namanya Ade, orang Banjar juga sih, temen main kayak, "Cong, kenapa nggak bikin fan art yang lain aja?" Bikin gitu, Pak. Akhirnya bikin. Dan pertama kali lu ngepost di platform apa? Ya Facebook, Pak. Facebook ya. Share awal Facebook. Saya bangkit di komunitas di Facebook, Pak. Di komunitas. Di grup ya. Iya. Kita pertama kali kalau nggak salah 2016 ya ketemu ya. Iya. Bukan ketemu sih, kena di Facebook. Sebenarnya udah lama sih. Wah, ini tak makul ini. Ya enggak famous dulu. Famous. Dulu bukan mau lo. Iya. Enggak ada yang tahu lah, enggak usah dibahas. Kita bahas tamu kita. Enggak ada yang tahu soal saya. Jangan kayak yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya, gue sangat berterima kasih sekali nih sama Acong mau datang jauh-jauh ke sini, menerobos hujan
pakai motor, Menerjang Pak, menerjang. menerjang badai, pakai motor. Padahal sudah lama vakum dari dunia motor-motoran ya. Gara-gara Covid Pak. Gara-gara Covid Karena dan terpaksa. sibuk naik gunung ditemani yang sangat cerah gitu ya. Iya. Nah, Bikin penyemangat Pak. Jangan bahas ini Pak, nanti yang satunya marah Pak. Yang satunya. berarti banyak. Ya yang jelas kami dari Serba Tanggung Production sangat berterima kasih lah dan merasa terhormat sekali Acong bisa menyempatkan diri ke Sama-sama Pak. Nah, saya pengen banget Pak ngobrol sama Mas Maul, Mas Reza, sama Mas Lempok. Lempok. Oh iya, Lempok. Mas numpang Pak. Oke, back to pembahasan ya. Jadi awalnya memang lu karena iri, terus lu coba-coba gambar, akhirnya disaranin sama si Ade untuk gambar yang lain, akhirnya lu Iya. mulai Iya, terjun mulai bikin nge-share gitu ya. kayak yang fan art story itu sebenarnya mulai 2017 apa ya 2017 2016 akhir lah kayaknya ya. Oh iya. Yang 2016 gara-gara Nah, ini gara-gara Zoro sebenarnya yang dulu kan sering banget yang Sanji Zoro yang Zoro Iya. sering banget dibully itu Oh iya. Perang-perang fanboy ya. fanboy. Jujur gua fanboy juga. fanboy apa lu? Sanji gua Oh, lu tim Sanji. Oh. Aduh, untung gua tim Usop netral di sini ya. Gua netral di sini. Itu maksudnya si Fatia masih ini siapa Fajar ya? Iya, Oh, mereka tim Joro. Iya, tim Zoro. Awal memang lu join komunitas tuh memang aktif kalau nggak salah ya sejak gua ngadmin dan kita di sini kenal lu itu 2016-an ya. Lu mulai aktif nge-share dengan yang fan art lu yang dulu itu memang karena toolsnya dan lain-lain lu masih belum prepare ya kayaknya waktu dulu ya. Yang salah-salah Dulu Pak. masih pensil gimana Iya, gitu sebenarnya kan kan. dulu kan gini apa kayak Sanji tuh sering banget dibully apa ya? Jadi dibully terus gue lama-lama emosi Sekarang gua juga gini. masih Pak. Oh iya Pak. Ada itu sus. Jadi ini apa? Kayak gue nggak terima nih masa dibully mulu. Jadi gue bikin fan art yang Zoro tuh kalah telak. Woi. Oh iya Iya kemarin itu badannya telak. iya. Nah, itu tuh. Iya Itu iya tuh, iya. awal mulanya kayak gitu terus Awal si mulanya. Ade nyemangatin. Oh cuma 3 doang terus 5 nambah 15 katanya mau kelar. Tapi di otak gue malah lebih banyak loh. Jadi kayak Inspirasi ngalir gitu. ngalir terus nyampe yang 92 terakhir. Jadi close tapi. Udah di close. Itu yang di itu bukan? Iya, yang fan art Fanpage. story-nya, yang di fan Iya yang Ada fanpage. fanpage. di fanpage. Iya nyampe ada yang nge-review. Fanpage-nya dia ya? Iya, di fanpage. Fanpage lu. Bukan fanpage gue itu jadi ada orang Semarang namanya sih. Ya, Mr. X lah, jangan Iya, disebutin Mr. X. namanya privacy ya. Iya. Jadi fanpage-nya Mr. X yang lu ngepost karya-karya lu, Jadi dia nge-review. nge-review karya-karya lu. Ya memang awal-awal karya lu itu memang udah bagus sih, cuma memang karena kualitasnya masih belum di-scan, waktu itu di foto aja ya. Dan terus toolsnya lu juga belum selengkap sekarang, Iya benar. yang memang dulu, tapi memang dari dulu udah kampret sih lu. Gambar lu tuh udah memang lu kayak seakan-akan memang terlahir untuk gambar One Piece. Iya. Iya, nyambung. Terharu saya Pak. Sebenarnya biasa aja saya Pak. Iya, nyambung ke situ itu sampai ya. Kita nih dulu ngejulukin lu kan murid Jangan itu Terus akhirnya jangan Pak, jangan terus ini. akhirnya ke gurunya Oda dan lain-lain, akhirnya memang mau nggak mau banyak orang yang mengakui memang gambar lu itu memang apa ya 11-12 lah memang. Karyanya beda-beda tipis gitu. Iya. Bahkan kalau orang awam ngelihat scanan lu yang Lewat ya. sekarang, Iya. mungkin dia akan percaya aja gitu kalau lu nggak tegesin ini fan art gitu ya. Iya Pak. Gila sih memang. Kalau nggak dikasih watermark tuh. Iya, kalau nggak dikasih watermark orang nggak akan percaya kalau itu fan art gitu. Nah, balik lagi nih ke awal-awal lu mulai join, mulai ini respon dari orang-orang itu berpengaruh nggak sih buat lu? Sebenarnya pengaruh Pak. Kayak kadang ya nggak munah lah pengen dikasih komenan yang kayak motivasi buat kedepannya kayak gimana. Yang positif. Positif. Kan kadang ada yang komen mantul lanjutkan tuh ngeselin Pak sebenarnya Pak. Gitu aja gitu. Lu ngarepnya lu ada komenan yang berbobot atau Iya, kritik iya, yang kayak- berbobot gitu. Cong ini kurang ini. ini garisnya jadi apa gitu ya. jadi buat masukan ke saya pribadi gitu. Iya, gue juga kayaknya gue pernah komen kayaknya lu pahanya tuh kepanjangan Iya gitu kan. pernah sih kayak Kayak gitu-gitu. si Jidel juga sering itu
kepanjangan tuh malah bagus. Jadi lu malah seneng kalau dapat komen kayak gitu. Seneng. Yaudah, Kalau ada yang besok ngerasa malah tambah seneng saya, Pak. besok Terus main gitu deh. dengan lu yang benar-benar improve, yang benar-benar dari dulu ya, kondisinya ya Farhat karena untuk senang-senang dan sekarang menjadi bagian dari, bisa gue bilang ini bagian dari job lu ya sekarang. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan, udah mulai menghasilkan berarti ya, memang udah Alhamdulillah. menghasilkan, alhamdulillah berarti ya. Terus kemarin itu tiba-tiba boom, Ricky, Eko, Suboto, tiba-tiba dibahas di Reverie, di YouTube, banyak reviewer, banyak orang-orang luar negeri yang appreciate punya lu itu karyanya. Terus lu tiba-tiba join dengan The Blurry of O'Hara. Iya. Terus nama lu ya lumayan bersinar lah sekarang. Meledak. Itu perasaan lu gimana itu kayak gitu? Mereka aneh, Pak. Ngapa ya gambarnya gitu rame? Ya, nggak aneh sih. Dulu Dengan hampir setiap minggu lu share fan art story lu yang lu nambahin original karakter, original story lu tambahin, lu kasih bumbu sana sini. Gue sih memang merasa nggak aneh. Memang waktu itu lu nggak bisa, ini karena kendala scan sama translate kalau nggak salah ya. Sekarang kan lu udah ada tim lah, bisa gue bilang ini tim. Iya, benar. Lu udah ada tim yang udah ada developmentnya, lu udah punya developer lah istilahnya, lu udah bisa ada wadah lah gitu. Nah, pas lu tiba-tiba di-mention di Reverie, disebutin, terus ada yang nge-react lu, karya-karya lu, terus dengan selebrasi yang lumayan wow itu kan. Iya, benar. Itu Iya, benar. lu gimana itu? Lu seneng kah? Kaget lah? Terharu kah? Kaget mah pasti, Pak. Saya pas waktu itu lagi gambar juga, lagi minum, terus denger kayak gitu tuh langsung otomatis mancret. Serius gue mancret. Apanya? Maksudnya maksudnya. Jangan kemana-mana, Pak. Beneran itu serius mancret. Gua gimana ya, kayak kaget. Kok mereka tahu gitu loh. Jadi yang mulai kemarin yang booming tuh yang What If Kaido. Gue mah nggak, apa ya, ekspektasi gue tuh nggak nyampe segitu ramenya. Jadi kayak orang Indo mah udah biasa ya, kayak wah ini saat ini Acong bikin kayak biasa, tapi respon orang luar tuh kayak hype banget gitu loh. Jadi ya yang Fanat 92 itu gue stop, jadi ganti yang Fanat What If yang kayak Akhirnya gitu. lu stop karena lu mau nerusin yang What If. What If Yang ini. itu hari terusin. Ya, ini jujur ya dari gue ya. Jujur dari gue ya. Memang gue pertama-tama nggak pesimis sih. Maksudnya gue kira lu memang menyajikan yang biasa lu sajikan Iya. gitu kan. Jadi mau bilang kaget pun udah nggak ada Iya, emang itu. waktu untuk kaget. Iya. Pak. Udah yang ngepost Acong ya gue udah nggak expect apa-apa lagi selain terkejut lah gitu. Tapi ketika ini memang booming Iya, benar, gitu benar, ya. benar. Itu booming gitu ya. Nggak cuma di ini maksudnya kan? Ya nggak cuma di komunitas kita aja, tapi Udah memang keluar. luar sampai ranah YouTube, YouTuber sampai dibahas Reverie Ada yang yang mana ngajak ini juga sampai kan, ada yang ngajak juga. ngobrol dan lain-lain, sampai lu dinotis sama tokoh-tokoh yang udah Iya, nasional YouTuber. lah, YouTuber nasional bahkan internasional. Orang-orang tanggapan ini yang dekat sama lu deh, yang dekat sama lu gimana? Yang dekat sama lu apakah dia bangga atau ada yang Bangga ya, pansos? sebenarnya bangga ya ada kalangan ya keluarga mungkin. Jadi Keluarga. kayak adik gue yang paling kecil tuh namanya Albi, dia hype banget waktu gambar punya si Jamie tuh kayak siapa yang Super Mecha apa ya? YouTube-nya dia Super Mecha, terus dia pesen juga, dia review gambar gue di YouTube-nya salah satu di platform, di salah satu platform gitu. di videonya. Terus adik gue tuh hampir seharian nyampe apa ngasih tahu ke teman-temannya loh, kayak ini masih gini sama orang luar kayak gitu. Gue malu padahal anak kecil ya, tapi gue malu gitu. Ya tapi memang sebagai offler ya, sebagai One Piece lover lah di Indonesia yang udah tahu lu mungkin hype dan kebanggaan itu bukan hanya milik lu, tapi milik kita juga. Akhirnya ada orang Indonesia yang memang diakui, dan memang kalau dari kita sendiri, dari anak-anak tongkrongan kita, dari komunitas kita itu emang udah expect sih. Memang cuma yang nggak di expect Butuh adalah momentum. momentumnya, dan boom, Tiba-tiba Acong ya naik. gitu. Ya kita nggak kaget, tapi
kita nggak nyangka juga bahkan se-hype ini gitu. Bahkan Iya. wow banget banyak grup yang mengatakan wah Acong orang Indonesia gila gitu. Gila. Wah, beneran sama Pak. Ini jalannya Acong sana tuh salah satunya karena konsisten. ada ini Ada yang- kontribusi Iman Murder juga sih kalau menurut Iya. saya. Iman kan punya relasi dengan Arthur. Terus Dan memang Arthur itu sebenarnya udah Library of O'Hara, for your information ya, Library of O'Hara, Arthur itu memang sudah rame di salah satu forum, dan banyak sekali yang ngikutin dia dengan chapter secretnya, lalu memang sering dibahas di grup-grup, di grup WhatsApp, di grup Line dan lain-lain. Dan ada salah satu orang di Indonesia yang ngebuka akses untuk translate Secara Iya, resmi. betul. secara resmi Bahasa milik Arthur, Indonesia. izinnya dan lain-lain, dia benar-benar nerobos itu dengan baik gitu, maksudnya dengan attitude yang benar gitu, Benar, dengan iya, cara yang betul. benar, nggak ilegal gitu, langsung dia minta tolong dan lain-lain, hingga Arthur melirik pasar Indonesia dan itu yang ngebuka Nah, iya. jalan untuk Acong ke internasional. Iya. Emang awalnya emang dari Iman ya, shout out ya buat Mas Iman. Ya udah gimana ya, udah pertama kali tuh sebenarnya diajak collab juga gara-gara si Iman. Jadi Arthur kan emang punya project yang Return the Referee itu. Iya, ya. Terus dia Oh, pengen minta kontributor dari kayak fan art internasional. Jadi setiap chapter tuh ada kayak fan art request. Oh iya. Dia bikin tweet kayak gitu. Terus si Iman tuh ngajuin nama saya. Nah, pas gitu terus saya dikontak sama si Arthur, suruh bikin suruh milih sebenarnya. Jadi sebelumnya Arthur tuh bikin kayak tweet fan art request. Iya. Nah, saya suruh milih, gue suruh milih salah satu. Nah, akhirnya ini dimuat di kayak chapter keempat apa ya? Yang punya dia yang Iya, cover. jadi covernya, jadi cover Yang- requestnya. Yang ada pacul kan? Iya, baju Roger tulisannya Iya. pacul. Pacul. Cari aja. Cerdas sih. Cara dia nyelipin Iya banyak, Iya. stage itu. banyak. Masukin aja nanti, Cong. Ada kalau di baju masukin apa yang Nama gua aja ya. Indonesia Besok banget Acong gitu. gitu. Iya. Apa aja deh. Ya, Mas Kiki. iya, Mas Kalau Acong kan udah biasa. Iya, Maksud saya mah. Mencrot lagi. For your information, Acong ini kalau di rumahnya akrabnya bukan disebut Acong tapi Kiki ya. Jadi kita biasa manggil Mas Kiki. Ya. Oke, back to pembahasan ya. Setelah One If itu terkenal dan lain-lain, lu menjadi salah satu orang yang bisa dibilang punya nama lah di Indonesia ya. Sekarang Malu, alhamdulillah Malu saya Pak. lagi Udah ya nggak usah malu, itu kenyataannya. udah masuk list. Nah, bahkan lu dapat beberapa julukan memang karena karya lu memang di 11-12 mirip Oda dan lain-lain, lu dengan julukan lu segitu. Iya, Pak. Tanggapan lu sendiri gitu. Kenapa lu milihnya One Piece? Selain iri Nah, itu iya, ya, benar, kenapa benar. lu milihnya One Piece, terus kenapa Nah, itu penting, Mas. art lu itu ke Oda? Ke Oda-Odaan, ke Oda banget gitu ya. Maksudnya bukan gua mendiskreditkan karya lu, tapi memang plak mirip banget gitu, anjir gitu ya. Nah, pendapat lu tentang kenapa bukan pendapat ya, alasan lu kenapa lu milih One Piece, One Piece, ya. dari dulu sampai sekarang lu kenapa milih One Piece? Nah, sebenarnya dulu sering gambar ya waktu SD sih. Mm-mm. SD seneng banget gambar. Terus emang dulu kan ya waktu kecil kita semua kan emang sering nontonnya Dragon Ball. Iya. Orang-orang gitu ya. Emang Dragon Ball jadi sering banget bikin gambar Dragon Ball lama-lama jadi kayak style gua emang Dragon Ball. Terus tiba-tiba kayak wah, Benar. ini One Piece kok keren lama-lama ya. Terus mulai kayak belajar stylenya One Piece, stylenya Oda tuh lebih enak, jadi lebih gampang gitu loh. Jadi lebih enak ke One Piece-nya dibanding kayak Dragon anime Ball. lain. Dari mana main? Dipelajari Emang dulu. karena lu Iya, belajar pelan-pelan hingga lu nyamannya di situ gitu. Jadi Wah, akhirnya jadi ya emang kayak dasarnya emang jadi Dragon Ball, terus lari ke One Piece tuh lebih gampang loh. oke, iya. paham. Dragon Ball kan lebih otot.
Gue lihat. Enggak, wajahnya kan wajah. agak agak kayak ya gitu. memang kiblat Oda ke Akira dikit-dikit gitu ya. Ini gitu lah. Akira Kayak gini iya, ya. Iya. nipis-nipis gitu ya. Oke. Paham mantap Terus ya. apa ya? Dulu juga emang sebenarnya Dragon Ball udah dijauhin nih, kayak udah punya art style sendiri. Terus waktu MTS juga sering bikin kayak comic strip. Tapi bokap ya, Pak. MTS itu. Ini baru ya. Baru, Pak. Dulu gue sering bikin kayak gitu. Bosannya di sini. Jadi mana saya? Jadi dulu emang udah punya art sendiri, jadi art style sendiri, terus lari ke One Piece-nya tuh gampang. Terus buka commission juga nggak asal buka sih Pak. Sebenarnya pas awal-awal mula tuh emang udah ada yang nawar kayak Cong nih bikin kayak gini berapa duit gitu. Tapi waktu itu Belum kayak tahu harga ya. enggak belum yakin sama Belum pede hasil Sama yang hasilnya. hasilnya Hasilnya bakal belum. memuaskan. betul. Oke. Jadi gambar dulu setahun setengah baru berani buka. Baru berani buka. Oh gila ya. Berarti memang Acong ini memang gambarnya dari kecil ya, dari Dragon Ball, terus ke MTS sempat nyerempet ke dan akhirnya terus diasah punya style sendiri, bahkan ke arah One Piece udah ya nggak usah jiplak lagi lah, udah luas banget tangannya hingga akhirnya jadilah Mas Kiki yang sekarang. Mulai itu beralih ke One Piece itu tahun berapa kira-kira? Ya mulai waktu mas itu 2014 itu ya? Mas itu ya. yang gara-garanya saya jujur penyemangat tuh mas itu loh. Oh, dengki itu ya. Yang Ya, tapi ini positifnya Acong ya. 2014 ya berarti. Ini positifnya Acong, dia menjadikan iri itu bukan dia dengki pengen nyinyir pengen jelekin, tapi dia ingin maju. Melampaui mungkin bisa disebut. Iya bisa. Motivasi dia tetap jadi punya target nih, gua harus ngelewatin orang ini, gua harus bisa lebih bagus dari orang. Dan sekarang here we are, Ricky Akong Subroto. Pak saya malu. Nah, lu kan salah satu fan art yang memang fan art maker yang memang kiblatnya ke One Piece. Nah, pendapat lu sendiri tentang artnya si Oda ini, apalagi yang sekarang akhir-akhir ini Oda itu lagi nge-explore banget, bener-bener nge-explore banget. Pak, Bapak udah baca yang chapter terbaru belum? Udah. Terbaru. Ya udah, lanjut aja nggak apa-apa. Spoiler aja nggak apa-apa. Skip aja. Pas Kaido itu pas yang jadi apa? Muda apa sih namanya? Yang Naga. manusia. Enggak, jadi dia dari naga ke mode humannya tuh keren banget Pak. Jadi gimana kayak art style-nya tuh kayak dark Transisi pindah kayak Transisi perubahannya dia. Terus epic parah semua di panel itu. Jadi memang Oda ini makin kesini Makin gila sih gambarnya. makin gila. Jadi itu yang salah satu motivasi lu kenapa lu tetap nggambar One Piece ya. Sama ada 2 orang asal Jepang namanya Ponyo. Oh, Spanyol. Gua manggilnya Ponyo Sensei sama Rofta. Jadi 2 orang itu kayak udah itu next level, udah dewa itu kalau ngomongin soal gambar One Piece. Jadi gue targetnya pengen kayak mereka, maksudnya stylenya, terus kecepatan gambarnya tuh udah kayak bikin Luffy tuh semenit udah bikin jadi gitu aja loh. Gue semenit tuh baru mikir ini gimana gitu loh, belum nyampe level yang kayak mereka. Oh, jadi masih ada. Ini lu udah di Indonesia dibilang oke lah. Jangan kayak gitu Pak. Udah berhasil. Ya, lu udah berhasil nerobos pasar Indonesia. Sekarang saatnya lu mulai mendekati dua sensei ini yang dari Jepang asli ini ya. Jepang, by the way, Jepang ya? Jepang. Jadi Jepang, Nihonjin ya. Dari 2 Nihonjin ini, wah gila sih memang. Terus ini nih, gue juga pengen nih belajar gambar. Gue pengen belajar gambar. Ada mungkin orang lain yang udah mulai gambar-gambar, mulai nge-share. Nilai dong gambar gue. Banyak nilai juga. Kiat-kiat aja. Kiat-kiat lu supaya mereka bisa improve, supaya mereka ini baik dari lu aja, dari pengalaman lu atau dari ada pesan-pesan kayak untuk mereka gitu. Nyari orang buat lu lamboin.
Oh. Itu paling penting itu. Dengki itu ya. Iya jangan iri. Ngomongnya jangan iri, maksudnya kayak Ya, target lu bisa kayak orang itu gitu. Jadi itu buat gue termasuk motivasi banget sih, kayak gue pengen kayak mas-mas itu, pengen go internasional. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa sih. Jadi malah sekarang pasarnya emang lagi ya. pasarnya emang larinya emang keluar. Maksudnya gue kayak kalau ke Indo tuh kayak waduh, harga segini tuh kayak sayang banget. Kayak main Ya memang dolar itu. Ya kayak gitu Pak, alhamdulillah. ya memang berarti menurut lo jadi untuk bisa improve ya lu harus punya seseorang yang memang Iya buat jadi tembok penghalang lu tapi lu bisa loncatin dia gitu. Maksudnya kayak lu pengen, ya katakan lu pengen nyanyiin siapa gitu, kayak Iya. Kayak ini aja Zoro sama Mihawk gitu ya. betul. Gitu ya. Kayak apa? Dia orang tuh harus gue harus bisa kayak orang itu gitu. Iya. ya gua harus bisa ngejar orang itu dan itu pun nggak boleh berhenti sampai di situ ya, harus cari betul. lagi Tapi jangan emosi ke orang itu ya. Iya. Maksudnya Iya. tetap bersaing dalam positif Nah, dalam karya ya. kreativitas. Iya, ngadunya di karya, bukan karya. di Nah, bukan di bacotan, jangan. dan jujur aja. Itu mah orang Iya. Oke. Sepertinya mulai dibaca. Iya. Mulai ada yang sirik-sirik gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada nih, berarti kalau misalnya ada orang-orang yang fan art yang memang selama ini mungkin dia lebih hebat dari lu, kita katakan dia lebih hebat dari lu tapi dia belum pede, lu malah membebaskan mereka supaya bisa ngejar lu gitu. nggak apa-apa. Ayo bersaing. Iya. Jadi malah ada kayak tantangan sih sebenarnya. Ya, jadi lu nya juga improve terus kan. Iya. Oke. Gue juga nggak mau dikejar lah sama lulu pada. Mereka suka nih gitu. Bagi Anda fan art maker muda atau yang sudah lama tapi belum bisa dapat kesempatan kayak Acong, kalahkan Acong. Acong menunggu di tatanya. Tapi bener ada loh. Itu yang siapa? Yang Monkey the Dragon tuh kan sebenarnya siapa? Oke, The Rock. Ya Monkey the Rock. Dia dulu pas tahun 2000 berapa ya? Udah lama, 2 tahun sebelum yang sekarang mungkin ya. Iya. Dia pernah nanyain kayak apa? Mas, gambar tuh kayak gimana? Oh, Dia iya. jadi dia pernah nanyain ke gua, jadi gitu ya. Jadi gambar biar kayak gini gimana ya? Salah sih, jadi kayak gini Mas, gini. Gue udah liatnya udah sampai coloring Iya. digital dia. Iya, jadi Yang gue tahu The tuh Rock. gara-gara mas-mas itu mention Monkey the Rock gitu. Iya. Terus gue kira Monkey the Rock itu orang luar. Terus gue DM kan, Mas, apa saya kenal sampean gitu kan? Iya. Iya Mas, dulu pernah nanyain kayak gini. Wah masa sih? Nah, Wow. gitu. Jadi- Jadi malah fan art dia sering dipakai sama Brago DS buat thumbnail. Keren itu. Padahal Brago DS tuh termasuk itu saya, idola saya. YouTuber idola lu. Berarti What if Kaido juga gara-gara dia ngomong. Bener. Pas ini Pak. kejar-kejaran kayak gitu. Jadi akhirnya memang itu udah terjadi ya. Coba untuk yang lain kesempatan masih terbuka lebar lah gitu ya. Shout out lah buat Oke. Monkey the Shout out Rock. buat Monkey the Rock. Mas Kevin juga. Mas Kevin juga. Natalado, wah itu Mas Kevin Bro saya itu, Mas Bro. Berjuang dari bawah bersama-sama. Benar. Gila. Kok gila ya? Lu ternyata dunia fan art itu tidak Segampang. iya, persaingannya ada juga. Ada juga. Gua kira hanya di penulis. Karena juga Iya. ada. Iya, ternyata memang fanbase udah fanboy ada lah ya. Ada itu. Ada Jadi lah ya. cobalah fan art kalian tuh go internasional. Ya, mudah-mudahan dari terbukanya jalan ini orang luar makin terbuka sama artis-artis yang ada di Tapi banyak Indonesia. emang orang fan art Indo itu banyak sering di-mention sama orang luar. Jadi kayak fan artnya buat thumbnail, terus buat apa lah. Tapi kebanyakan orang Indonesia sendiri nggak tahu gitu. Jadi diapresiasi di negara orang-orang lain tapi dari luar negeri gitu. Tapi orang Indonesia sendiri kayaknya ngegampangin gitu lah ya. Ya janganlah. Itu untuk kalian yang dengar podcast ini, janganlah, hargai produk-produk dan artis-artis dalam negeri. Komen yang Positif. Positif. Dan membangun. membangun, paling penting membangun. Ya benar. Jangan cuma mantap aja ya. Jangan mantap sama lanjutkan. Mantap. Apalagi nitip sendal. Jangan itu. Jejak. Nitip jejak. Ya, oke. Lanjut ya ke pembahasan. Lu udah kasih kiat-kiat lu udah kasih ya bocoran lah rahasia-rahasia lu kenapa lu terus maju.
Nah, untuk lu sendiri, lu masih betah di One Piece atau lu punya project nih ke depannya Di luar One Piece. di luar One Piece? Ah. Apakah lu project pindah ke manga sebelah, ke Boruto atau ke Kimetsu no Yaiba atau kemana? Atau lu punya original story lu? Sebenarnya mah kalau ngomongin original bikin kayak manga sendiri kan. Ini jatuhnya kayak bikin ke manga sendiri kan. Iya, iya. Iya. Sebenarnya mah pasti ada. Setiap orang bisa gambar mah pasti bikin punya kepikiran jadi kayak pengen bikin komik sendiri gitu kan. Ya gue juga sih sama kayak pengen bikin, cuma ngelihat pasar komik Indo tuh kayak Masih ya tau kan apresiasi ya. Oke. kurang gimana gitu. Iya. Makanya kalau orang Indo tuh sering-sering lah juga beli komik-komik orang Indo gitu. Iya. Jangan yang Jepang mulu, Indonya juga diapresiasi. Iya. Jangan Jepang sama Westernnya doang Iya. yang dibeli ya. Indo juga Lu banyak. kan bikin OC juga dan dulu. Iya. Original karakter. Zoella sama Lisa. Berarti udah mau bikin. Udah mau bikin. Ya, udah ada. Tapi ngelihat pasaran Indo kayak gitu, terus kayak aduh kurang ini. Ya. Terus Gua waktu paham juga sih, sih gua waktu paham sih. Memang orang luar negeri itu memang lebih ke apresiasinya lebih tinggi lebih ya. tinggi emang. Lebih tinggi apresiasi sehingga memang kalau misalnya lo orang Indonesia DM Acong bikin gambar kayak gini segini-gini berapa, kalau memang Acong masang harga atau siapapun itu para art maker masang harga sekian, berarti memang dia pede dengan kemampuannya dan memang harganya segitu. Lu jangan tawar, oh gini doang mahal. Orang luar negeri itu kalau mesen bahkan sampai ngasih tip lebih dari harganya loh. Iya, kadang ada yang ngomong kayak uang bukan masalah gitu. Emang kayak gitu orang luar. Jadi Iya. mereka tuh benar-benar menghargai, kayak orang luar pun dapat scan aja udah seneng banget mereka. Jadi kayak wah gua dibikinin nama si A, si B gitu. Mereka tuh kayak bangga pisan. Apresiasinya benar-benar tinggi ya, jangan benar-benar cuma tinggi. mantap doang. Iya. Mantap doang. Ya makanya lu sekarang memang lagi sibuknya komis ya. Iya. Komis dan kebanyakan order dari luar negeri. Iya. Itu sebulan bisa dapat berapa orderan itu? Orderan aja deh, nggak usah nyebutin harga. Kita nggak usah nyebutin harga. Berapa jumlahnya gitu ya? Jumlahnya. Tergantung waktu sih Pak. Kayak gua pribadi juga pengen gambar Sebanyak mungkin. enggak, bukan Ada kayak batasan. gue juga pengen gambar versi gue sendiri, kayak gue pengen gambar si A si B gitu loh. Jadi setiap bulan sih, jadi setiap 3 commission gue stop terus bikin fan art what if yang Kaido tuh. Oh, jadi lu juga meluangkan waktu untuk mengembangkan diri lu sendiri. Jangan hanya ngegarap requestan orang lain. Ya kadang gue mikirnya juga jangan ke komis mulu, jadi kan kayak follower gue juga pengen ngenikmatin karya gue yang lain gitu. Oke, loh. benar. Jadi gue bagi-bagi. Gue setuju. Jadi lu nggak, target lu bukan hanya duit doang, tapi lu juga menjaga follower dan fans lu Mereka untuk bisa tetap dapat nikmatin karya lu. Karya. Oke, mantap gila ya. Wadaw. Oke, Suatu banget. untuk original story nih yang lu udah rencana kan? Udah rencana kan? Boleh sedikit bocoran nggak? Kira-kira mau ke arah apa original story lu? sebenarnya ngindo banget Pak. Indo banget. Ngindo banget. Soal hantu sebenarnya. Oh, oke. Kayaknya gue pernah dulu pernah dengar, tapi ya bisa dibahas lagi lah ya. Jadi tokoh utamanya tuh cowok namanya Ricky, ya nama gue sendiri sih. Iya. Enggak Kiki. Dia kesurupan. Oke. Jadi sebenarnya ada dua karakter yang paling berpengaruh sih, kayak Ricky sama Zoella namanya. Zoella tuh nama si Ya, itulah. nama itu. Oh, jadi inspirasi juga ya. Iya, bener banget. Sampai kemana ya inspirasinya? Ada ini bahas aja Pak. Jadi Zoella tuh kayak punya kelainan dari kecil, kayak ya, indra keenam gitu, ngelihat hantu gitu ya, standar banget. Cuma karakter utamanya tuh kekuatannya pocong Pak, cuma lompat-lompat doang. Jadi ada unsur komedinya berarti. Gokil nih. Iya, pocong kan cuma loncat-loncat doang Pak. Oke. Jadi tapi dia bisa taekwondo Pak. Oh, dia punya basic. Orangnya maksudnya orang. Jadi Iya. si Ricky-nya ini punya basic taekwondo. Taekwondo tuh kan kebanyakan kaki ya Pak, kayak sanji, terus baca ini kan apa
God of High School apa ya? Oh ya, nah. renewal taekwondo. Iya, nah itu kayak keren ya. Jadi dia basicnya bisa Keren taekwondo, sih, keren. terus kesurupan pocong. Jadi lompatnya makin tinggi, Pak. Nah, si Zoella tuh ceritanya kayak mereka tuh kayak main ke Pantai Selatan. Oh. Nah, basicnya tuh si Pantai Selatan kan terkenalnya Nyi Roro Kidul. Oke. Nah, Nyi Roro Kidul tuh kayak di manga, nggak di komik gua, rencana nih komik. Itu kayak penguasa lautan, jadi kayak hampir kayak Poseidon. Nah, iya. Poseidon ya. Ya, jadi dia kayak setiap berapa ribu tahun tuh kayak nyari wadah. Oke. Nyari wadah untuk Inang. inang Iya, gitu. jadi itu kayak keseret ombak gitu loh. Tapi kayak si Ricky-nya tuh kayak nyari-nyari gitu, kayak jadi ntar akhirnya tuh kayak petualangan ya normal Pak, basic kayak adventure kayak gitu, kayak teman ke tempat-tempat, ntar ketemu si kayak Liza Rossfield namanya, dia kesurupannya tuh yang ngesot Suster ngesot. iya suster ngesot. Oh benar-benar kearifan lokal ya. Iya benar banget Pak. Jadi tapi kalau si Liza nih kayak kan kadang kayak orang kalau di Indo kan kayak ada yang menarik sering banget ngeliatin hantu nih, kayak apa sih buat Indigo. Enggak, maksudnya kayak ketertarikan hantu tuh ke Liza tuh kayak kuat. Oh iya ada orang-orang memang ada orang yang beberapa orang yang memang sepertinya dia gampang banget gitu. Padahal dia bukan indigo gitu. Mediator kan? Ya anggap saja mediator Iya, lah, kita kayak anggap saja begitu. banyak setan yang sering ngerasukin ke si si Lizanya tuh. Iya. Jadi Kalau diganteng-ganteng serigala kayak darah suci lah gitu. iya, Incerannya pada pencerahan. Tapi jadi dia kan terlalu banyak kesurupan tuh. Jadi dia overpower lah si Lizanya ini, sampai kayak kelasnya berdua. Cuma dia ceweknya dia pemalu. Oh, sayangnya dia pemalu. Ya gitu aja. Coming soon lah, pokoknya pokoknya coming soon ya. Intinya horor, kearifan lokal, action juga, dan adventure lah. dan Ditunggu. melompat juga. Rencana kalau bisa terrealisasi secepatnya chapter 1 lah. Mungkin bakal Dalam waktu dekat ya. One shot. Oh, dibikin one shot dulu. Oke, dibikin one shot dulu dalam waktu dekat lah ya. Tapi lu garap ini long term ya, dalam jangka panjang gitu memang. Ya, sekarang lu fokus sama nyari duit. Iya benar. Tapi takutnya gini Pak. Penting. Gara-gara keseringan bikin One Piece, saya takutnya malah artnya tuh kayak lari ke ini. Ya, ke One Piece-an. Jadi lu lagi ngebiasain juga untuk art mungkin original bakal story. Sedikit beda mungkin. Bakal sedikit tanda kutip si stylenya beda. Stylenya beda, mungkin kayak pergabungan antara manga Dragon Ball sama One One Piece. Piece. Sama Anjir. sama Kohai mungkin. Saya idol sebenarnya, saya pengen punya art stylenya si Kohai. Oke. Komono tuh udah shonen tapi kayak ngedrak. Iya, mantap. Posisi. Kalau Itu kan- bikin si Garaki kan Eden. Iya. Agak Agak ke western juga di. emang agak ada kiblat-kiblat westernnya karena memang temanya dia juga ya kayak nyontohin Kohai kan memang combine dari western sama Jepang kan. Ya, benar, mantap. Oke, thank you banget Acong. Nih kita masuk ke quick question dulu ya. Sebelum nanti kita akan Aduh, ini gue question bahaya nih. Q&A langsung live, Q&A-nya langsung live di IG-nya Acong. Nah, ini quick question gue udah siapin pertanyaannya dikit aja. Ini berhubungan dengan lu juga, tapi berhubungan dengan dunia animanga juga. Yang pertama quick question, langsung jawab ya. One Piece atau Naruto? One Piece. Yang kedua, shonen atau seinen? Seinen. Oke, yang ketiga, Nami atau Hitagi? Hitagi banget sih. Hitagi. Jelas pasti itu. Oke. Number 1. Yang keempat, One Piece tamat atau Berserk tamat? Aduh, gue bingung ini. Oke, sekali lagi One Piece. One Piece tamat. Oke. Yang kelima,
terkenal karena mirip Oda atau terkenal karena karya sendiri? Karya sendiri sih. Karya sendiri. Oke, mantap. Yang selanjutnya, banyak duit tapi nggak terkenal atau terkenal tapi duitnya biasa aja? Biasanya banyak duit aja deh. Nggak bisa bohong. normal ya. Oke, yang terakhir, manual atau digital? Manual pasti. Manual itu lebih. Jadi lo tetap akan di manual. Manual. Oke. Manual itu lebih gimana ya? Lebih dapet lah. Oke, sebelum lanjut lagi ya ke Q&A, mungkin bisa di live dulu IG-nya Mas Kiki. Sebelum lanjut ke Q&A, gue minta selain One Piece ya, yang jelas selain One Piece, lu juga kan pasti baca komik-komik, judul komik yang lain buat cari referensi dan lain-lain atau cuma buat hiburan. Nah, lu punya top rekomendasi nggak tentang bacaan-bacaan lu untuk para pendengar di sini nih? Berserk pasti. Oyasumi Punpun itu. Berserk, Oyasumi Punpun. Terus apa namanya? Yang Monster, terus Monster. 20 Century Boy. 20 Century Boy. Terus kayak apa namanya itu? Hunter x Hunter juga keren. Hunter x Hunter juga keren. Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Itu keren itu. Terus Ya gitu, Pak. ya yang pokoknya genre-genrenya yang gue lihat genre-genre lu Seinen malah. banyaknya seinen seinen. action yang rada brutal Iya. gimana gitu ya. Oke. Kingdom juga, Pak. Jangan Kingdom, lupa itu. Kingdom. Aduh. Oke. Action. Jadi ada 8 rekomendasi Rekomendasi. nih dari Acong nih, mantap. Thank you, Cong. Oke, kita lanjut ke Q&A aja ya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A ya. Ini yang pertama gue bacain langsung ya. Langsung dijawab sama Mas Kikinya langsung nih. Yang pertama ini dari temen gue namanya Risman. Tolong sampaikan Bang, dengan gambarnya itu, apakah Mas Kiki punya visi atau rencana ke depannya akan seperti apa? Ataukah Mas Kiki udah puas sama pencapaiannya yang sekarang? Gimana ya kalau ngomongin puas mah manusia nggak pernah puas sih ya, Pak. Betul. Itu pasti. Kalau untuk sekarang mungkin ya belum sama kali belum puas. Kalau belum bisa bikin manga sendiri. Kayak gitu sih, Pak. Jadi tujuan lu adalah tetap bikin manga sendiri ya, Iya. dan terkenal karena karya lu yang original. Mantap. Ini juga ada pertanyaan dari Randy Bam. Ini Bang. Chapter What If yang baru kapan diupload? Aduh itu coming soon pokoknya. Pokoknya lu nggak sadar udah upload aja gitu. Tahu upload aja. Memang nggak ada tanggal Nggak ada sendiri. tanggal tergantung Oke. jam sih, Mas. Oh, Jadi iya. kayak ya buat Mas siapa? Mas Randy Bam. Iya, kayak gitu, Mas. Jadi tergantung waktu kosongnya. Tergantung waktu kosong ya. Heeh. Jadi tidak ini bukan project yang ada deadline ya, tapi memang project having fun pertamanya. Yang kedua, ya kasihan juga dia juga butuh cari duit. Iya betul. Itu tuh penting. Oke, ini ada dari Basrah.R. Ichiro ada itu sepupu dari pihak emak atau bapak? Aduh, itu mah jauh, Pak, saudara jauh gitu. Saudara Dari jauh. ada mungkin. Dari ada Iya. dari Nabi Adam. Iya, dari Nabi Adam. Oke. Kocak pertanyaan. Nah, ini juga nih ada yang nanya nih dari Han Bali. Bang, kalau pesen komis di lu budget berapa, Bang? Aduh. Kasih ini aja. Kasih ancer-ancer aja. Cek PM nggak? Biasanya kalau orang luar negeri budget berapa sih? Kisaran aja. Orang luar mungkin hampir Iya. Tapi per request ya. request. Kadang Request. ada yang tergantung sih, mereka orang luar kadang cuma segitu, kadang. Kadang nanya murah gitu. Murahan gitu. Nah, Terus jadi bingung, saya sendiri juga bingung, beda negara beda ini. beda negara beda standar. Nah, Tapi memang lu kalau dari luar negeri. harganya emang ya segitu. Oke, lanjut. Ini dari Mimin Wara. Wadah, ini. dari Mimin Wara. Aduh, Mas. Aduh. Mas ini marah gimana ini? Aduh, nggak pernah di repost. Dari Mimin Wara nanya, One Piece tamatnya kayak gimana? Tolong bilangin Oda jangan pakai toy lagi. Gue pengen lihat animenya yang gak burik. Masa editor nanya ke saya sih gimana sih? Wah, ini dari percakapan dua master ya. Ini bercanda ya. Oke. Jadi editor nggak usah nanya ke Saya kan orang jauh, Pak. Anda yang Oke. lebih paham. Oke.
Yang terakhir ini dari gua. Bentar dulu. Yang terakhir dari gua. Gimana? Mas Kiki, Nah, nggak bosen gambar doang. aduh. Jadi kapan rencana ngelamar doi? Aduh. Iya. Doi belum siap kok, Pak. Doi belum siap. Iya, pada Tapi udah ada ya? Saya udah siap. Tapi udah ada ya? Udah ada. Oh. Ini buat kemarin yang nyakitin saya itu, aduh. Gimana pesannya? Pesannya jangan kayak kemarin. Jangan kayak kemarin. Rubah. Sifatnya Oke. rubah. Rubah. Di sini udah siap. Jadi yang komitmen tuh harus berdua ini. Jangan sebelah doang. Curhat dia. Udah, Pak. Sesinya udah. Oke, untuk mbaknya Skip deh. tolong dengar ya. Oke, mungkin dari sini ada yang nanya lagi yang lain. Ada nih pertanyaan dari Aksa. Aduh, Mbak Aksa ya. Kenal ya? Iya. Mbak Aksa cosplayer ya, Selamat ya, Mbak, atas atas pernikahannya. pernikahannya. Tanyain Acong kalau komis dojin Zoro bisa nggak? Bikin dojin sebenarnya mah bisa-bisa aja sih. Tergantung genrenya. ya genre sama. Ada yang H atau enggak? Iya itu. Takutnya. Bentar dulu nih. Dojin yang mana ini, Mbak? Iya. Zoro. Enggak, maksudnya dojin apa? Biasanya kalau Mbak Aksa atau yang lain-lain perempuan-perempuan gitu ke arahnya ke Ya, arah mana Raymond, ini? ke arah Raymond sepet-sepet gitu, Pak. Iya, gimana Iya, ke arah laki-laki sama laki-laki, Pak. Kira-kira, Waduh. gue juga pengen nanya jadi. Kira-kira kalau ada yang request, benar-benar request, berani nih ngasih duit, gue berani $500 atau gue berani $1,000. Enggak, serius nih gue curhat kemarin ada orang namanya siapa ya? Ya, ada jadi yang suka penikmat spoiler kan kadang ada watermark tuh Lily. Mm-mm. Nah, Lily itu dia bayar buat ke sananya ke Jepang, bayar buat spoiler itu. Jadi Lily itu kayak ada beberapa orang di belakangnya tuh kayak Ajis, kayak Abu. Terus ada satu nih siapa? Abdul apa kalau nggak salah. Itu orang Arab semua. Jadi Ajis kemarin komis bikin Whitebird full Whitebird, tapi yang Oden nggak mati sama siapa Kurohige tuh nggak berkhianat. Ngeliana. Jadi normal aja mereka kan. Jadi itu udah jadi. Terus si Abdul siapa gue lupa. Pokoknya si A itu pesen nude, Pak. Oh, ada Jadi ada yang pesen nude. Jadi bikin karakter cewek Robin, Nami sama Buah Hancock tuh lagi mandi. Nah, itu gue garap, Pak. lu garap. Garapnya tuh malam-malam, Pak. Soalnya gue garap di rumah. Jadi takutnya kadang ada yang paling kecil tuh suka sering buka-buka File. Nah, buka file, bukan file kayak Iya, buka-buka, oh iya sih. Iya, file. buka transkrip lo. Dokumen aja. Jadi takutnya Mas ini apa gitu. Jadi lu tetap keep it secret lah. Nah, terus pas nyekenya juga saya malu banget, Pak. Jadi kalau nyeken kan yang pesen kan ukuran A3. Jadi A3 tuh scan- adanya di fotokopian. Iya, nggak ada scan di rumah, susah, nggak bisa scan sendiri ya. Itu saya malu, Pak. Saya pakai hoodie-nya saya pakai masker. Pokoknya kayak transaksi narkoba, Pak. Dan nyari fotokopiannya tuh yang malam. Yang Serba malam. pokoknya malam kayak ini, kayak drug dealer malahan. Jadi nyari pas kebetulan apesnya tuh yang jaga fotokopian tuh cewek. Jadi gue malu, Pak, di situ, Pak. Jadi nyaken dapat duit, nggak dapat duit gitu. Gue beda aja nyaken, tapi gue malu, Pak. Jadi temen-temen gue gitu. Ya gitu deh, Pak. Iya, Ya mungkin bisa, tapi ya bisa lah. bisa aja lah. Bisa Demi aja. uang. Iya, Demi uang. kalau ada uangnya. Demi uang dan Iya. selagi. Jadi lu kalau misalnya meskipun lu itu agak bertolak belakang dengan ini, Harus ada penyemangatnya itu. harus ada penyemangatnya, lu masih bisa garap. Oke. Kalau misalnya Lemon, sorry ya, gay. Gimana ya, Pak? Misalnya Zoro sama Sanji yang nude gitu berdua lagi ya melakukan something lah. Mungkin enggak deh, Pak. Mungkin lu belum belum siap kuat. ke arah sana, lu belum siap. Kiki yang di dalam Acong ini enggak siap. Oh, yang di dalamnya nggak siap. Jadi kalau ada request kayak gitu kemungkinan besar Enggak, lu tolak.
Ya, tapi kalau masih belum dulu. Kalau solo, kalau Nut tapi cowok. Kalau lu cowok mungkin gimana ya Pak? Soalnya kayak gitu Pak, saya nggak kuat mungkin. Nggak kuat ngeliat itu. Tapi kalau ada yang nawar misalnya, Cong bikinin gue nih, gue kasih $1.000. Mungkin mau Pak itu Pak. Semua akan bergantung harga pada waktunya. Oke Acong, thank you banget udah mampir di Serbatan Production. Siap. Makasih juga buat kalian semua. Ada yang nelpon. Oke, terima kasih Acong. Terima kasih Bapak Manajer Arkus Internasional yang dari tadi di sini hanya senyum-senyum aja. Terima kasih juga untuk kawan-kawan gua Lempok dan Reza. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Thank you. Bye bye. Bye. Udah nih.